Di perairan keruh dan tenang Sungai Amazon, tersembunyi salah satu makhluk paling unik di dunia. Ia bukan predator tercepat, bukan pula yang terbesar, tapi satu sengatanya bisa melumpuhkan bangsa. Bahkan kalau kalian tidak hati-hati, hewan ini bisa saja menumbangkanmu. Inilah kisah sang penyihir air dari Amazon, belut listrik. Apakah memang benar belut ini bisa membunuh manusia? Mari kita ikuti investigasi berikut ini. Kalau kita mendengar kata belut, mungkin yang terpikirkan dalam ingatan kita adalah makhluk air yang licin dan panjang, yang biasa hidup di lumpur-lumpur sawah. Namun sebetulnya yang akan kita bicarakan di sini adalah belut lain yang disebut belut listrik. Meski disebut sebagai belut, sejatinya belut ini bukanlah belut sejati. Mereka tidak mirip sama sekali dengan belut sawah. Belut ini lebih dekat kekerabatannya dengan ikan lele. Baru pada tahun 2019, ilmuwan membagi belut listrik menjadi 3 spesies yang berbeda. Selama lebih dari 2 abad sebelumnya, semua belut listrik dianggap satu jenis saja, yaitu Electrophorus electricus. Kalau kita amati, tubuh belut ini memanjang seperti ular, bisa mencapai panjang 2 meter dengan berat hingga 20 kg. Untuk ukuran belut ini sedikit menyeramkan, bukan? Kalian tinggal bayangkan saja apabila sedang berkelana di Sungai Amazon dan tidak sengaja bertemu dengan makhluk yang juga disebut sebagai penyihir di dalam air ini. Ya, Sungai Amazon memang dipenuhi makhluk-makhluk misterius tak terduga, dan belut listrik ini adalah salah satunya. Sekarang mari kita cermati lebih dekat. Warna kulit belut ini terlihat gelap, abu-abu kehijauan. Warna ini membantu kamuflase di habitatnya yang keruh. Ia tak punya sirip punggung, hanya sirip dubur panjang yang bergelombang lembut untuk bergerak. Belut listrik adalah penghuni asli perairan air tawar di Amerika Selatan, terutama di Sungai Amazon dan Sungai Orinoco. Mereka hidup di sungai-sungai dangkal, rawa-rawa, dan laguna yang aliran airnya tenang. Mereka adalah binatang nokturnal, alias lebih aktif di malam hari. Uniknya, ia sering muncul ke permukaan air untuk bernapas. Karena walau hidup di air, ia bergantung pada udara untuk bertahan. Untuk alasan ini, belut listrik harus sering muncul ke permukaan air untuk bernapas. Di samping itu, mereka memperoleh sebagian besar oksigen melalui paru-paru kulit. Meskipun begitu, mereka dapat mentolerir perairan dengan kadar oksigen yang rendah karena kemampuan mereka untuk bernapas di udara. Belut listrik bernapas dengan paru-paru primitif yang dimilikinya, sedangkan seluruh organ-organ tubuhnya terdiri dari jaringan listrik yang menyala kapan saja mereka butuhkan. Ini sangat menakjubkan karena mereka benar-benar seperti baterai yang hidup di dalam air. Walaupun mempunyai kelebihan dengan listrik yang dimilikinya, penglihatan belut listrik kurang baik. Namun, kekurangan ini diatasi dengan kemampuan elektrolokasi, yaitu menggunakan medan listrik untuk melihat lingkungan sekitar dan mencari mangsa. Listrik bertegangan rendah ia pancarkan terus-menerus sebagai radar biologis untuk mengenali lingkungan. Mereka seolah mempunyai pemandu alami yang bisa diandalkan, dan mereka juga mampu menyusun peta mental sekitarnya hanya dengan sinyal listrik. Mereka juga bisa mengatur arah gelombang listriknya dan membedakan apakah yang di sekitarnya adalah benda mati atau benda hidup. Tentu ini adalah desain alam yang menakjubkan, yang memang dirancang sempurna oleh Tuhan. Saat malam mulai datang, ia memburu ikan kecil, katak, udang, bahkan mamalia kecil.
Dengan mengeluarkan listrik tegangan tinggi, ia melumpuhkan mangsa, lalu menelannya secara utuh. Belut listrik adalah predator yang cukup disegani di sekitar sungai Amazon karena mempunyai senjata rahasia, sesuai dengan namanya yakni listrik. Sebenarnya seberapa kuat listrik yang dihasilkan oleh belut ini? Inilah daya magis belut listrik. Mereka memiliki organ listrik khusus yang dapat menghasilkan tegangan hingga 860 volt, cukup untuk menjatuhkan manusia dewasa. Jadi kalian jangan coba-coba ya. Selama 1 detik, mereka bisa menyengat hingga 3 kali dan memastikan mangsanya benar-benar lumpuh. Listrik ini berasal dari organ khusus yang tersusun dari ribuan sel yang disebut elektrosit yang bekerja sebagai baterai biologis. Pelepasan maksimum dari organ utama bisa mencapai setidaknya 860 volt yang menjadikan belut listrik sebagai ikan listrik terkuat. Ikan air tawar seperti belut listrik membutuhkan tegangan tinggi untuk menghasilkan sengatan yang kuat karena air tawar memiliki resistensi yang tinggi. Ikan listrik air laut yang kuat seperti ikan pari torpedo menghasilkan sengatan dengan tegangan yang jauh lebih rendah, tetapi dengan arus yang jauh lebih tinggi. Belut listrik menghasilkan sengatan kuatnya dengan sangat cepat, dengan laju mencapai 500 Hz, yang berarti setiap sengatan hanya berlangsung sekitar 2 milidetik. Untuk menghasilkan tegangan tinggi, belut listrik menumpuk sekitar 6.000 elektrosit secara seri di organ utamanya. Organ ini mengandung sekitar 35 tumpukan semacam itu secara paralel di setiap sisi tubuhnya. Kemampuan menghasilkan denyut bertegangan tinggi dan berfrekuensi tinggi ini juga memungkinkan belut listrik melakukan elektrolokasi terhadap mangsa yang bergerak cepat. Total arus listrik yang dialirkan selama setiap denyut bisa mencapai 1 ampere. Dan uniknya lagi, belut listrik bisa mengatur intensitas sengatannya dari lembut untuk komunikasi hingga ledakan listrik mematikan untuk berburu. Kemampuan belut listrik untuk pertama kali diteliti pada tahun 1775 mempengaruhi penemuan baterai listrik pada tahun 1800. Sejak abad 18, belut listrik telah menjadi subjek rasa penasaran para ilmuwan. Salah satunya adalah Alexander von Humboldt yang mencatat pertemuan mencengangkan antara manusia dan belut listrik saat berburu. Dan di masa kini, ilmuwan masih meneliti belut listrik untuk mengembangkan sumber energi ramah lingkungan. Sementara itu, penduduk lokal yang tinggal di Sungai Amazon juga sangat menghormati keberadaan belut listrik. Mereka memilih untuk menghindari karena mereka paham seberapa besar kekuatan sengatan belut listrik ini. Walaupun belut listrik ini adalah makhluk soliter yang terlihat berbahaya, ternyata belut listrik ini mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Sebagai predator puncak di habitat perairan air tawar di Amazon, tentu saja belut listrik berperan penting dalam mengendalikan populasi binatang-binatang kecil lainnya seperti ikan-ikan kecil, katak, dan udang. Tanpa kehadiran belut listrik, spesies-spesies tadi bisa berkembang secara pesat dan pada akhirnya akan merusak ekosistem. Keberadaan belut listrik seperti penjaga yang diam-diam mengendalikan kestabilan populasi di Sungai Amazon. Selain menghasilkan listrik bertegangan tinggi, kemampuan ajaib belut listrik adalah kemampuan untuk regenerasi jaringan organ listriknya yang rusak. Hal ini membuka harapan baru di dunia medis dan bioteknologi untuk bisa mengadaptasi pada manusia untuk pemulihan jaringan saraf dan otot. Sayangnya, di balik keistimewaan belut listrik, mereka juga menghadapi masalah yang cukup besar. Apalagi kalau bukan ancaman kepunahan. Kerusakan hutan hujan yang makin masif dewasa ini, pencemaran air,
pembangunan bendungan dan saluran irigasi menjadikan habitat mereka yang aman dan damai perlahan menghilang. Meski saat ini keberadaannya masih aman, belum terancam kepunahan, perubahan iklim dan eksploitasi sungai Amazon juga turut memperparah keadaan belut penyihir ini. Harus diakui, populasi mereka kian menurun. Belum lagi ancaman penangkapan belut ini untuk keperluan koleksi dan perdagangan. Hal ini yang menjadi isu penting yang tak boleh diabaikan. Makhluk ini tentu butuh perlindungan karena rumahnya direnggut oleh manusia. Belut listrik, si penyihir dalam air yang berbahaya. Ia tak bersuara, tak bergerak cepat, namun dihormati oleh setiap makhluk di perairan Amazon. Belut listrik bukan sekadar makhluk aneh. Mereka adalah keajaiban alam, pengingat bahwa kekuatan sejati kadang tersembunyi di balik ketenangan. Demikian tadi ulasan mengenai belut listrik dengan sengatannya yang berbahaya. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya pendapat, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.